Persilakan. Amanah dari Kementerian Sertimoni kepada peserta Sertimoni. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang hadir di pagi ini. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Yaitu namanya adalah nyaris celaka. Nyaris celaka. Pertama kali ini nyaris celaka. Yang sering terjadi ini nyaris celaka. Apa yang sering terjadi di dalam nyaris celaka itu contoh yang paling gampang adalah bapak-bapak yang kerja di FFB masih menggunakan gerinda tangan. Betul nggak bapak sekalian? Nyaris celaka ini bisa terjadi jika bapak-bapak belum mengetahui sekarang sama sekali tentang gerinda tangan, terutama para helper-helper yang masih baru, Pak. Kadang-kadang gerinda tangan itu suka hidup sendiri, benar nggak bapak sekalian? Kadang-kadang suka mati sendiri, mendadak sendiri. Karena tiba-tiba pohon mati, bapak lupa matiin, tiba-tiba hidup lagi. Posisi bapak sedang memegang gerinda, apa yang terjadi? Itu bisa terjadi eksiden, tangan bapak bisa robek. Hal-hal yang seperti ini penting buat bapak sekalian untuk menjaganya. Yang kedua adalah insiden. Sebelum menjaga insiden, eksiden adalah insiden. Insiden adalah peristiwa yang tidak kita inginkan bisa berpotensi terjadinya eksiden. Contohnya, bapak memegang gerinda, ini tidak gerinda lagi. Bapak memegang gerinda, bapak kaget, tiba-tiba gerindanya hidup. Betul bapak, bapak lempar ke gerinda. Tidak terjadi eksiden, tapi timbul insiden, berpotensi terjadinya kecelakaan atau dampak kerusakan pada alat atau manusia. Yang terjadinya eksiden terhadap gerinda itu pada saat bapak kaget, tiba-tiba gerindanya hidup, bapak lempar, kena temannya. Temannya nangkep, kaget, tangannya robek. Itulah yang akibatnya terjadinya eksiden. Hal-hal yang inilah yang harus kita perhatikan bahwa karena pada era baru, skill baru berharap agar kerjaan seperti ini pasti berjalan oleh helper. Jarang orang skill kita motor menggunakan gerinda. Biasanya mereka langsung menggunakan helper potong dan sebagainya. Nah, bapak-bapak yang sebagai skill harus training Pak, supaya gerinda-gerinda ini tidak menjadi korban kepada rekan-rekan kerja atau pekerja itu sendiri. Jadi tahapan ini penting Pak. Dan para skill saya berharap bisa memberikan solusi karena di dalam K3 itu ada yang namanya kontribusi bonus Pak. Perbaikan tentu standar operasional yang kita pakai sekarang itu bisa mencabut dulu tentang keselamatan kerja. Itu dari Bapak penting, contohnya gerinda tangan tadi. Berapa kali Bapak mengalami peristiwa yang membuat atlet celaka? Bapak laporkan, Bapak ini kita bisa mitigasi atau mengurangi kejadian tersebut sehingga prosedurnya bisa kita tambah. Caranya gimana? Kalau Bapak tidak ingin melapor, ya Bapak bisa dikurang. Kalau pengalaman itu saya begini, biar tim K3 akan menilai, mengevaluasi, aku dibuat pemikiran kartu ahli punya K3. Sehingga keluarlah prosedur baru kita contohnya itu datang ke biasa. Oke Bapak, Bapak ya. Saya cerita dulu ini ya karena pengalaman kita banyak ini. Oke Bapak. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Tadi apa yang diceritakan itu betul aja. Ya. Jadi sebelum adanya kejadian kecelakaan itu ada yang namanya nirmis, hampir celaka. Itu nirmis itu namanya, hampir celaka. Terus kemudian insiden itu kejadian tadi sampai ditangkap itu jadinya kecelakaan insiden. Nah itu para kejadian. Jadi begini, bapak-bapak kadang-kadang pada saat menggunakan apapun alat tiba-tiba pada dipakai, loh kok mati ya, gitu kan, mati. Terus kita tidak mematikan orang tersebut, kita tinggal. Di bawah sana bapak belum banyak sih, masih tiba-tiba yuk, gitu kan? Kita kaget. Itu yang namanya karena namanya kecelakaan itu suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak sengaja yang terjadi, gitu kan? Baik dia dari reaksi kimia apapun juga yang dapat mengakibatkan kecelakaan terhadap bukan cara dan sebagainya kepada seorang atau siapapun orang. Itu namanya kecelakaan. Ada lagi namanya sumber bahaya apa? Sumber bahaya. Wah, ini ada lubang, kita lewat, tapi nggak diproteksi, itu namanya sumber bahaya. Karena beberapa orang nggak ngerti apa malam hari gitu pak kira-kira ya. Jadi tadi dia bilang termasuk apa tadi itu? Nirmis itu apa? Hampir celaka. Tadi ada saya ceritakan kan, satu orang. Siapa di antara kalian yang bisa menceritakan 2 orang maju deh? Nirmis, yo sini. Nirmis, selain yang tadi Burinda. Ayo, oke. Satu, yo, lagi. Tengah. Satu lagi sama. Yo, ada lagi Nirmis. Hah? Ya udah, oke. Siapa namanya Pak? Pak Marianto dari mana Pak? Bagian apa? Bagian BNPB. Ini mau cerita tentang nirmis. Hampir terjadi celaka. Ya, gimana Pak? Apa aja Pak? Foto-foto. Tadi pada saat kita pegang kunci di atas tali, kita pakai, ada teman di bawah, jatuh kuncinya, kena orangnya, kemana enggak? Kena enggak? Enggak. Jatuh sampingnya. Jadi kuncinya jatuh dekat sampingnya. Kayak tempoh hari di zaman ada sahabat orang berapa? Pada saat ada di mana ada satu koridor, ada bengkel di situ, tiba-tiba jatuh. Dia bilang ada benda jatuh dari lantai dari atas, gitu kan? Itu namanya hampir celaka karena hampir mengenai. Kalau sudah mengenai nirmis bukan? Nah, kalau mengenai itu nirmis bukan? Bukan. Kalau nirmis celaka. Nah, preventifnya apa? Kalau tadi kan namanya dia bilang perbaikan. Nah, sekarang preventif pencegahannya apa? Biar nggak jatuh. Satu, barangnya yang kedua, pastikan di bawah kita kerja di atas tidak ada atau pekerjaan lain. Betul salah? Kasih kopi kan? Waktu ya, kirim kopi bang. Bang, kirim kopi bang. Oke, ya, betul ya. Oke, nanti sampai ke ruangan saya, ya. Biar kita di sana, ya. Nanti di sini, sampai. Oke, kira-kira kita apa ya? Nirmis, hampir celaka. Jadi, kalau Anda kerja di pedas kapal Pak, gitu kan kuncinya. Tiba-tiba apa namanya? Si kuncinya tuh ini Pak. Pas sudah gitu dia. Nah, gitu Pak. Nah, tapi kalau kita di atas pakai benda harus masih nyangkut. Itu namanya juga dia. Nah, karena orangnya gak langsung ke bawah. Tapi kalau kita nggak pakai bawah
agar jadi wassalam. Oke, saya berpesan kepada Bapak semua dan kepada semua kita saling mengingatkan kepada teman-teman yang lain. Kita proyek mau selesai, jangan sampai menjadi kecelakaan kerja. Paham nggak ya? Harus berhati-hati. Terus kemudian ada emergency itu semua ruangan yang sudah ada mana-mananya beralih listrik. Ya, beserta teman semuanya hati-hati. Hari ini kita ada punya bakti perwakilan aja, perwakilan nanti datang masing-masing. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Doa bersama. Sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat serta anugerah yang tercurahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, beri kami petunjuk agar semua tugas yang kami jawab dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, kami di sini punya cita dan harapan mudah-mudahan di dalam menggapainya. Hindarkanlah kami dari kecelakaan kerja dan malam-malamnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan biarkan kami dalam keberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk menyelesaikan kami, menjaga mutu dan keselamatan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni mereka yang telah mendahului kami, masukkan ke surga.